Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Afid Vlog Blitar. Di sini saya ingin menceritakan, jadi karena ini sudah beberapa kali ya, atau mungkin sekitar 1 atau 2 minggu beliau Abah Gus Samsudin mengalami perubahan atau kejadian yang tidak seperti pada biasanya. Ana demit sing arep ganggu omah iki. Nggih. Tak usir. Kebetulan saya sendiri yang mengikuti beliau ya, meskipun tidak lama ya, karena tadi sebenarnya lama, cuma karena lampunya mati jadi gelap. Jadi yang itu sekitar kalau tidak salah 15-20 menit. Begini tadi ceritanya seperti ini. Jadi saya sendiri sambil bawa kamera, dan sepanjang perjalanan beliau tetap membaca sholawat aja, saya cuma diam aja. Padahal ini tadi jalannya juga saya aja sampai kaki saya ini, wah jauh banget ya perjalanan yang seperti ini tadi. Terus di tengah jalan itu dia menemukan ada tikus. Nah, tikus sampai beliau bilang, ini juga makhluk Allah loh, ini juga makhluk Allah. Dan menungso. Anu tikus bah nih. Ini kira oleh lho ya. Nggih. Dosa. Nggih. Niki nilakani liyane. Iki makhluke pangeran. Kita tidak boleh seperti itu sampai tikus itu loh dibawa. Sampai tikus itu dibawa, denting saya itu juga jijik di belakangnya. Itu tikus yang sudah mati dibawa. Sambil tetap membaca sholawat dengan beliau tetap membawa bambu ya itu kan. Nah, mungkin orang lihat di YouTube itu berbeda dengan yang melihat dengan kenyataan yang asli. Enggak, kebetulan saya sendiri itu adalah sarjana psikologi. Jadi sampai kemarin beliau sendiri sampai bilang, apa saya harus dibawa ke psikiater? Yang aran soleh bagus atine. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi. Ana demit sing arep ganggu omah iki. Nggih. Tak usir. Nggih. Kita ngikutin apa? Iki ning mburi omah iki ana. Mbah Samsudin. Nggih. Allahu Akbar.
itu kalau kontol lilo kontol aja mengaji syariat bakal mungkin terdongeng levan motor ini ngikutin apanya jalan-jalan malam. Ini jam 1 malam ya, jam 2 malam. Ini tadi habis dari kuburan, kita ngikutin apanya, nggak tahu kemana ya. Jangan lupa teman-teman dukungannya, di like, komen, dan di subscribe. Kita doakan mudah-mudahan Abah Samsudin sehat selalu ya teman-teman semuanya. Malah dijelek noneng jalan iye tocah biaranmu iye mbok yo sing bener mbok yo sing bener. Monggo. Dan menungso. Anu tikus bah nih. Ini kira oleh lho ya. Nggih. Dosa. Nggih. Ini ki nilakani liyane. Iki yo makhluke pangeran. Iki yo ana gunane ye. Nggih. Ngene iki mbok yo dirumat. Kowe ngrumati makhluke pangeran ku dirumat karo pangeran. Nggih. Lho ngene iki lho. Barang sing wayahe
di rumah kok di dalah ning kene ngene. Tapi ini. Oh ya di rumah di dalah ning kene. Jan. Guys, lampunya mati, baterainya habis ya. Jangan sepati menggeret rodoto tentang sepati menggeret rodoto bangga Pak, dan sholat bagus hati tentang sepati tentang sepati Yomi. Enggak, Mas.
Anak jalan ketujuan sini tuh. Teng pundi? Ini rombongannya Abdul Jumut iki. Jadi ben tabrakan kok ditarik ono. Nyabang ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi, ini saya dari Afid Vlog Blitar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya dan para subscriber dan para netizen semuanya. Di sini saya ingin menceritakan, jadi karena ini sudah beberapa kali ya, atau mungkin sekitar 1 atau 2 minggu beliau Abah Gus Samsudin mengalami perubahan atau kejadian yang tidak seperti pada biasanya ya. Nah, mungkin teman-teman dari kemarin di channel saya, di channelnya Afid Vlog Blitar juga banyak yang menanyakan kejadian apa sebenarnya yang terjadi seperti beliau seperti ini, bagaimana awalnya. Jadi alhamdulillah kebetulan saya untuk beliau ini pas kejadian pertama kali, alhamdulillah saya juga pada saat itu
juga berada di sini. Jadi pada saat itu kalau tidak salah itu habis setelah sholat maghrib, habis sholat isya itu beliau sudah mengalami ada perubahan yang seperti ini ya, gitu kan. Nah ini mungkin dari setelah itu besoknya habis sholat maghrib perubahannya seperti itu lagi. Jadi mungkin jadi orang itu melihat beda-beda ya, mungkin dari kacamata yang awam yang bagaimana. Nah kebetulan saya sendiri adalah seorang psikolog, kebetulan ini bukan karena saya di pihak siapa, enggak, kebetulan saya sendiri itu adalah sarjana psikologi. Jadi sedikit banyak saya itu tahu tentang sampai kemarin beliau sendiri sampai bilang, apa saya harus dibawa ke psikiater? Saya menyatakan tidak usah, bah, itu tidak perlu dibawa ke psikiater. Saya menjelaskan seperti itu karena saya sendiri tahu, dan saya pun juga tahu orang yang kerasukan itu yang bagaimana. Jadi saya itu juga sudah mempelajari. Kebetulan saya sendiri juga alhamdulillah juga sedikit banyak mengenam di dunia keagamaan. Saya juga tinggal di pesantren, jadi saya sedikit banyak juga tahu tentang masalah jadab, masalah yang bagaimana lah intinya. Nanti orang yang mengarah ke ke ranah kewalian itu yang bagaimana, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu juga. Tapi yang jelas kalau menurut asumsi saya, menurut pemikiran saya, jadi beliau inilah bukan seorang yang kerasukan yang seperti ini, itu bukan yang seperti itu. Nah, karena mungkin orang lihat di YouTube itu berbeda dengan yang melihat dengan kenyataan yang asli. Nah, kebetulan ini tadi kemarin mungkin mungkin sebelum saya kemarin keluarga Sutekno ya, Pak Atik mungkin pernah juga mengikuti beliau, dan ini tadi kebetulan saya sendiri yang mengikuti beliau ya, meskipun tidak lama ya, karena tadi sebenarnya lama cuma karena lampunya mati jadi gelap. Jadi yang itu sekitar kalau tidak salah 15-20 menit. Jadi saya itu mengikuti beliau perjalanan sampai ke mana itu, ke rumah Jimbe. Nah itu pun begini, tadi ceritanya seperti ini. Jadi saya sendiri sambil bawa kamera, dan sepanjang perjalanan beliau tetap membaca sholawat aja, saya cuma diem aja. Nah itu kalau orang yang kerasukan itu tidak mungkin hal-hal yang seperti itu dilakukan. Nah contohnya, terus di tengah jalan itu dia menemukan ada tikus. Nah tikus sampai beliau bilang, ini juga makhluk Allah loh, ini juga makhluk Allah. Nah kita tidak boleh seperti itu, sampai tikus itu loh dibawa sampai tikus itu dibawa, denteng saya itu juga jijik di belakangnya, itu tikus yang sudah mati dibawa. Nah itu kejadian-kejadian yang seperti itu yang kadang mungkin kita berpikirnya yang bagaimana, sambil tetap membaca sholawat dengan beliau tetap membawa bambu ya itu kan. Nah tingkah-tingkah yang seperti itulah yang mungkin menurut asumsi saya inilah mengarah ke jadab mungkin yang seperti itu, atau mungkin ke ranah kewalian. Nah yang seperti itu. Padahal ini tadi jalannya juga saya aja sampai kaki saya ini wah jauh banget ya perjalanan yang seperti ini tadi. Terus sampai akhirnya Pak Tik sama Pak Dimas nyusul, dan beliau pun sampai beberapa kali diajak naik mobil juga tetap tidak mau, tetap pengen jalan terus. Nah itulah kejadian-kejadian yang seperti itu yang saya alami. Ini tadi menceritakan yang sebenarnya real. Saya mulai dari awal beliau ada perubahan yang seperti ini yang saya alami, alhamdulillah, dan saya tahu, dan alhamdulillah juga dengan perubahan yang seperti ini saya juga bagaimana ya namanya, saya tahu setiap hari, dan beliau pun pada saat perubahan-perubahan seperti ini beliau justru menyampaikan hal-hal yang positif. Contohnya beliau pada saat memberikan pengajian, memberikan pengarahan-pengarahan atau masukan-masukan ke para santri, itu pun memakai semua berdasarkan ilmu. Jadi berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, itu yang disampaikan oleh beliau. Nah itu kalau orang yang kerasukan
tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang disampaikan hal-hal tentang ketauhidan, tentang keilmuan, tentang Al-Quran, tentang cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, kita harus saling menyayangi. Inilah kata-kata semua, banyak kata-kata positif yang disampaikan oleh beliau Abah Gus Samsudin. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini para penonton semuanya yang telah menonton video ini ataupun para lover ataupun yang lainnya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Jadi bagi teman-teman mudah-mudahan janganlah berprasangka yang negatif karena teman-teman tidak tahu yang sebenarnya. Mudah-mudahan saja ini hikmah bagi kita semua, terutama bagi para santri, sehingga meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan para santri khususnya dan umumnya bagi kita semuanya. Jadi semuanya itu memang atas kehendak Allah, dan semua apapun bisa terjadi kalau memang itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa mengelak. Kita mau berbuat apa kalau memang Allah sudah berkehendak, siapa yang mampu untuk menahan? Kita nggak ada yang mampu untuk menahan kalau memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi seperti beliau ini, kalau memang ini sudah digariskan, sudah ditentukan oleh Allah, ya kayak apapun ya tetap ini akan terjadi seperti ini ya wis. Dan beliau juga bilang sendiri, beliau wis mengikuti ya wis, memang inilah garisnya, saya ditakdirkan oleh Allah seperti ini, ya ini dijalani. Alhamdulillah beliau, kita cuma mengharapkan mudah-mudahan beliau kuat, beliau mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ketabahan untuk menghadapi semua cobaan ini, karena saya yakin cobaan ini benar-benar begitu berat. Apalagi beliau itu mengemban sekarang sebuah pesantren, belum nanti ngurusin para santri-santrinya, belum nanti yang berobat. Alhamdulillah ini tadi juga saya sendiri juga mengetahui sampai jam 12 malam yang berobat juga banyak. Nah, ini tadi kan berarti benar-benar beban beliau itu benar-benar sangat berat. Nah, mudah-mudahan kita berharap beliau diberi kesabaran, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan ini semua akan kembali seperti sedia kala, sehingga pesantren ini juga akan bisa beroperasi dan berjalan dengan semestinya. Oke, itu saja bincang-bincang kali ini, istilahnya pendapat dari saya sebagai Hafid Vlog Blitar yang setiap hari mengetahui aktivitas beliau. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang pas, karena ya saya bukanlah manusia yang sempurna. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.